Agak sombong dikit Ya, apa ya? nggak apa-apa Bu. Saya profesinya dubber. Tahu dubber? Tahu. Pengisi suara. Kalau ada yang pernah nonton Tayo, saya pengisi kayak suara gitu. Tayo, tapi saya mobil bis hijau gitu. Namanya Rogi. Saya itu dubbing dari tahun 93 sampai tahun 2021. Jadi saya dulu beratnya nggak segini. Berat saya 110 kilo. Wow. Iya, saya berat dan saya itu teman-teman tuh selalu ngomong, Un, itu lu makannya bukannya luar biasa ya? Tapi bilang, lu gila ya makannya luar biadab katanya gitu. Karena saya makannya benar-benar bilang luar biadab. Karena kalau mau saya sedikit kasih tahu ya Pak, Bapak Ibu, saya itu setiap hari bertahun-tahun saya bangun pagi jam 6 makan bubur ayam 2 mangkok. Jam 8 pagi saya makan ketoprak 1 piring. Sehat sekali. Jam 10 pagi saya makan gorengan 10 minimal. Wah, sehat sekali. Jam 12 saya makan siang nambah. Rendang. Waduh. Apapun. Jam 2 saya makan bakso 2 mangkok. Aduh. Jam 4 saya makan somai 2 piring. Per 2 jam ya. Per 2 jam. Jam 6 saya makan gorengan lagi. Jam 8 saya makan malam tapi nggak nambah. Jam 10 saya makan nasi goreng tidak nambah. Pulang sampai rumah saya Makan lagi. makan Indomie 2 bungkus, apapun itu, mau rebus mau goreng pakai telur 2. Itu bertahun-tahun saya makan begitu. Itu namanya Uni luar biasa. Oh, ini luar Luar biasa. biasa. Nah, jadi Ada nah itu dia karena akhirnya karena saya tidak berpikir, tiba-tiba saya kena pertama mata saya gitu. Jadi saya kan biasa dulu saya ya namanya itu ya pakai eyeliner, pakai maskara kan kayak gitu saya dandan. Tiba-tiba saya nonton TV, saya bilang, kok mata saya itu ya kayak ada tirai gitu kok garis-garis. Ini kenapa orang kali eyeliner gitu saya kucek-kucek nggak bisa juga udah sampai akhirnya saya itu dulu kegiatan itu saya naik motor dari studio A, B, C, kalau mana-mana saya jauh-jauh gitu. Someday saya pernah pergi dari ITC Cempaka Mas, dari studio ITC, saya mau ke Pondok Gede. Saya naik motor, udah jalan, tiba-tiba di daerah Jalan Sunter itu, Jalan Pacuan Kuda ya? Pulau Mas. Pulau Mas. Itu tiba-tiba saya di tengah orang pulang kantor yang rame gitu, saya bawa motor, bener-bener nggak kelihatan, saya teriak-teriak, orang-orang sampai bingung karena saya naik motor, ya Allah, kenapa ini? Sampai udah histeris banget, karena langsung saya pinggirin, orang-orang pada kenapa Bu, kenapa? Nggak tahu, saya nggak bisa lihat, saya sampai begitu. Saya bilang, terus akhirnya saya berdoa, ya Allah tolongnya kenapa? Karena saya harus ke studio berikutnya gitu kan. Saya harus dubbing. Tiba-tiba ya udah sampai di situ udah akhirnya akhirnya saya ditimpu suami. Nah besoknya saya udah nggak pakai motor, saya mencoba ke klinik mata. Nah katanya saya harus di sinar laser gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya kena gitu. Tapi dari 2018 saya kenanya. Tapi itu saya masih bisa dubbing. Tiba-tiba di 2021 ini yang saya udah parah. Jadi saya bisa melihat orang-orang, ini saya lihat orang-orang, tapi saya tidak bisa lihat muka-mukanya. Misalnya maaf ya, kalau misalnya ada orang yang gitu-gitu saya nggak tahu. Jadi jangan, kalau saya tanya, ibu udah makan? Misalnya jangan, enggak, saya nggak tahu, nggak ngeliat gitu loh. Jadi fisik saya ngelihat orang, jadi kayak siluet gitu loh, bayangan. Hitam aja, hitam kayak gitu. Iya, saya berdoa ya. Nah, jadi kami komunikasi pakai voice note. nah ya saya komunikasinya pakai voice note. Saya juga ya alhamdulillah saya memang dulu sebelumnya emang udah biasa di MLM. Jadi saya pernah ngancam sama klien saya waktu itu, dia mau main ke rumah saya. Kok teman-teman mantan di tempat MLM saya gitu. Saya bilang dulu kan saya karena saya merasa lebih tua ya, awas lu ya Ji, namanya kan Aji ya, awas lu Ji, lu datang ke rumah gue, lu prospek MLM, gue nggak bakal ikut gitu. Nah saya akhirnya siapa yang mau itu gitu. Nah makanya tiba-tiba dia bilang, ini kopi, saya nggak suka kopi karena saya tidak pernah minum kopi. Saya itu gemuk diabetes itu bukan karena minuman manis. Saya itu tadi yang makannya luar biasa tadi itu. Jadi itu yang membuat saya jadi gula gitu. Kalau minuman manis saya nggak suka. Jadi
tiba-tiba dia coba suruh saya kopi, saya nggak mau. Terus dia bilang ikut ini usaha ini nggak bayar. Saya baru kali ini saya dengar, iya, kok ada ya suatu peluang usaha bentuknya MLM kok tidak bayar, karena saya ikut ini ada yang 2.600.000, ada yang 3 juta, ada yang gitu. Ini nggak bayar gitu. Saya pikir kenapa enggak, why not, kenapa kacang gitu ya. Saya coba daftar gitu, ya udah deh ikut. Saya itu awalnya kemarin ya 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu saya udah ikut aja, tapi saya nggak ada jalan gitu. Tiba-tiba kalau nggak salah sebelum Mbak Vita apa sesudah itu ya, pokoknya saya langsung bilang gini, ya udah saya pengen coba, oh ya saya dikasih satu ini, saya bilang ya udah saya coba, saya bilang karena dulu alhamdulillah waktu dulu saya di MLM pertama itu yang dulu saya ikutin, saya itu kalau udah kayak ibaratnya kayak kedorong gitu, saya gini, gue kayaknya semangat nih, gue mau nih begini. Alhamdulillah tuh dulu saya sampai dalam sebulan saya bisa ngumpulin 27 orang tuh belum bisa, saya alhamdulillah bisa, karena saya bisa menceritakan gimana. Nah alhamdulillah waktu itu saya udah sempat yang nonton video yang dikirim yang satu-satu itu, terus akhirnya hari Jumat kemarin saya acaranya Mbak Vita di sini, terus saya semangat gitu, dan alhamdulillah hari ini saya udah punya download langsung 7. Alhamdulillah, dan satunya artis lagi. Insya Allah. Nah, terus yang 3-nya di bawah downline saya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah punya 10 gitu loh.